Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope you are all doing good and stay healthy. Welcome back again with Mimi Sari. We are going to study English for grade 6. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Okay, today we are going to study Unit 3 in Stairway book, and the theme for our lesson is Animals Around Us. Kita akan belajar tentang binatang. Okay, nama-nama binatang. Okay, next. As usual, seperti biasanya, we are going to start our learning by studying the vocabularies, ya. Seperti biasa selalu diawali dengan kosakata. Oke, kosakata di sini Misari ambil dari beberapa nama-nama binatang karena Misari yakin kelas 6 sudah hafal semua nama-nama binatang dalam bahasa Inggris, ya. Kita hanya mereview sedikit saja. Setelah itu kita akan membahas tentang vocabulary yang berhubungan dengan part of animal, ya, bagian-bagian dari tubuh binatang tersebut. Okay, let's start with the first vocabulary. We can see in the picture there is a snail, a parrot, and buffalo. Yeah, snail, parrot, and buffalo. And then the next vocabularies are tortoise or turtle. Tortoise is a small turtle and turtle is a big turtle. And then swan, angsa. Grasshopper is belalang. Okay, good. Next vocabularies are mosquito, nyamuk, and semut, and mouse. Apa ini? Tikus, ya. Good job. Okay. There is spider, laba-laba, dove, burung merpati, and frog, katak atau kodok, ya. Next. Ya, tadi seperti Misari bilang, untuk kosakata yang berhubungan dengan nama-nama binatang hanya sekilas saja. Now we move to the parts of animal. Kita akan lihat bagian-bagian tubuh binatang, ya, yang terlihat jelas oleh mata kita. Yang pertama adalah the first is tail, and then horns, and then beak, and then wings. Tail adalah ekor, horns itu tanduk, beak itu paruh, and wings adalah sayap. Oke, tail, horns, beak, and wings. Good job. Next, there is a feathers and fur. Ya, feathers and fur itu sama-sama bulu, ya, artinya. Cuman kalau feathers itu yang menempel di unggas-unggas seperti burung, ya, bebek, seperti itu ayam, kita sebut feathers. Sedangkan fur itu kita sebutkan di binatang yang berkaki empat seperti domba, ya, lalu ada beruang, ya. We can also say it in hair. Tapi kalau rambut itu hanya binatang-binatang tertentu, ya, yang mirip rambut. Selebihnya adalah bulu juga. And then gills adalah insang, ya, alat pernapasan untuk ikan. And then humps, ya, cadangan air pada atau punuk, ya, di binatang onta, camel. And fins. Fin adalah sirip, ya, untuk ikan, ya, berenang. Feathers or fur, gills, humps, and fin. Okay. Try to memorize. Ya, coba-coba diingat-ingat, ya. And then shell adalah cangkang, ya, bisa ada di kerang atau di siput. And then trunk, ya, trunk itu adalah belalai. Claws itu cakar. And then tusk itu adalah, ya, gading, ya. Hanya gading itu ada di gajah, ya. And then
Animal characteristic. Setelah kita tahu the name of animal and then the part of their body, ya, setelah tahu nama binatangnya, bagian-bagian tubuhnya, so we can mention the characteristic. Kita bisa sebut ciri-cirinya, ya, ciri-ciri binatang tersebut. Jadi untuk kelas 6, untuk pembahasan tentang binatang bukan hanya menghafalkan nama-nama binatang, namun kamu diajarkan untuk bisa mendeskripsikan binatang tersebut. Ya, kodok tuh seperti apa, ya, burung kakatua tuh seperti apa, ya. Okay, the first is we are going to study about frog, ya, karakteristik, ya. Kita akan membahas tentang seekor katak, ya. Frog has 4 legs, ya, punya 4 kaki, and then has smooth skin, ya, has smooth skin, and eats insect, dia makan serangga. It's an amphibia, termasuk binatang amfibi, ya, that can live in land or water, karena bisa hidup di 2 alam. And then jumping is how it's move, ya. Cara dia bergerak adalah dengan melompat. Walaupun dia punya 4 kaki, cuman caranya melompat karena 2 kaki depannya lebih pendek. Those are the characteristic of frog, ya. Ya, ini adalah ciri-ciri dari katak. Ya, kita ambil yang simple-simple saja. Has 4 legs, smooth skin, eat insect, and then amphibia and jumping. Number 2 is parrot. Parrot adalah burung kakatua. Parrot eats seed. Biasanya makan biji-bijian. It has 2 beautiful wings. Punya sayap yang indah. And it also has beautiful and bright feathers. Ya, bulunya itu biasanya berwarna cerah, putih, kuning, merah, ya. And it has a curved beak, ya. Beaknya itu melengkung, ya. Paruhnya melengkung. It has claws, ada cakarnya. And parrot can sing and talk like human, ya. Bisa bernyanyi dan berbicara seperti manusia. Oke. Next. Buffalo, ya. Buffalo has 4 legs. It also has 2 horns, punya 2 tanduk. They eat grass, ya, makanannya adalah rumput. And they can help farmers to plow the soil. Mereka bisa membantu petani untuk membajak tanah supaya subur. Nah, itu adalah karakteristik dari kerbau. Number 4 is a fish. Fish lives in the water. And it has fins to swim and breathes with gills, ya. Punya sirip untuk berenang dan insang untuk bernapas. Okay, that is a fish. And then camels. Camels have 2 legs, ya. And then has long neck, punya leher yang lumayan panjang, seperti jerapah tapi tidak terlalu panjang, ya. And then it can live in the desert without water, ya, bisa hidup di desert itu apa tadi? Padang pasir tanpa air, ya. Because they have 1 or 2 humps, karena mereka punya 1 atau 2 punuk, ya, untuk menyimpan cadangan air mereka. Okay, those are the characteristic of a camel. Next. Elephant has a big body, has a long trunk, and then large ear, and they eat fruits or vegetable. Yeah, this is an elephant. And then snail has a slimy body. Ya, tubuhnya itu berlendir. It has a shell, and then slides very slowly, berjalan dengan sangat lambat. Bukan berjalan, ya, merangkak, ya. Slide itu apa sih? Ya, merambat dengan cara yang lambat, dengan sangat lambat. And then they eat vegetable. Ya, biasanya mereka makan sayur-sayuran, ya. And then number 8, octopus. Octopus lives in the water, in the deep ocean. Biasanya mereka hidup di lautan dalam. It has 8 legs that we call tentacles. Punya 8 kaki yang kita sebut dengan tentacles, ya. And then it has a big head and has a soft body, ya. Tubuhnya tuh lembut, ya, dan kepalanya besar. Next.
Nah, setelah after we learn the material, kita telah belajar vocabulary-nya ya, bagian-bagian tubuh, karakteristiknya. Nah, seperti biasa, selalu ada dialog atau percakapan yang berhubungan dengan materi kita hari ini. The first dialogue is between Sam and Ali. Sam, are they swans? Ali, no, they are not. They are ducks. Sam, what do they eat? Ali, they eat aquatic vegetation, worms, or insects. Sam, oh I see. So ducks are omnivores. Yes, they are. Ya, Sam berkata, apakah ini angsa? Bukan, mereka adalah bebek. Apa yang mereka makan? Mereka biasanya makan aquatic vegetation, tumbuhan air, cacing-cacing atau serangga. Oh I see, oh saya mengerti. So ducks are omnivores. Jadi ducks itu termasuk omnivora. Yes, they are omnivores. Okay, second dialogues between Anna and Sam. Anna said, is it a bird? Yes, it is. It has pretty and soft feathers. Bulunya cantik dan lembut. And then Sam said, it also has beautiful wings. Sayapnya juga indah. What kind of animal is it? Jenis binatang apa ini? It's an omnivore because they can eat worm or seed. Jadi burung termasuk omnivora karena bisa makan cacing ya, binatang hidup atau biji-bijian. Oke. Finish the dialogues. Okay, now let's move to the quick exercise. As usual, we are going to have a simple exercise. This is latihan yang untuk supaya kalian lebih paham dengan materi hari ini. Okay, the first is mention the name of animals, ya. Based on the characteristic. First, it has a tail, 4 legs, and can run very fast. It is a blah blah blah. A tail has a tail, 4 legs, and can run very fast. It's a, try to answer, yes, it's a horse. Good job. Number 2, it's a small animal. Small animal has many legs and lives in a web. It's a blah blah blah. Small animal has many legs and lives in a web. What is it? Yes, spider. Web itu jaring-jaring ya. Number 3, it has a long neck and tall feet. Long neck and tall feet. Yes, the answer is giraffe. It's a giraffe. Good job. Number 4, kalian coba ikut menjawab ya supaya bisa lebih paham. It has a big body, 4 legs, and produce milk for human. Big body, 4 legs, and produce milk for human. It's a blah blah blah. And the answer is yes, a cow. Bisa memproduksi susu yang diminum untuk manusia. Okay, next number 4. It looks like a goat, but it has a very thick fur. It's a blah blah blah. Looks like a goat, and it has a very thick fur. It's a sheep. Good job. Seperti kambing tapi bulunya tebal. Last number. It moves with its fins and breathes with its gills. It's a blah blah blah. Moves with fins and breathes with gills. And the answer is yes, it's a fish. Good job. Bergerak dengan sirip dan bernafas dengan insang. Okay, those are the characteristic of some animals. Ya, jadi kamu setelah latihan ini kamu bisa lebih paham apa saja sih jenis bagaimana sih karakter atau jenis bentuk binatang tersebut. Kamu bisa mention in English ya. And then, okay. Describe the animals, mendeskripsikan binatangnya. Seperti yang Miss Sari bilang tadi, bahwa kalau untuk kelas 6, materi pembelajarannya bukan hanya menghafal kuda bahasa Inggrisnya apa, sapi bahasa Inggrisnya apa, ini apa, bukan. Ya, levelnya sudah mulai naik dengan kamu bisa mendeskripsikan binatang tersebut. In English, of course in English ya, dalam bahasa Inggris. Oke. The first animal that you will describe is a snail. Can you mention what is the first characteristic?
Yes, it has a shell, punya cangkang. Number 2, I only asked 3 characters. Number 2, moves very slowly, bergerak dengan lambat. The last is, yes, it has slimy body, ya punya tubuh yang berlendir. Okay, good job. Next, number 2 is camel. Camel, the first character is, they live in a desert. Mereka tinggal biasanya ditemukan di padang pasir. Second character is, they have 1 or 2 humps. Punya 1 atau 2 punuk. Good job. The last characteristics is, yes, they have a long neck. Mereka punya leher yang cukup panjang. Nah, tadi itu adalah cara kamu menggambarkan atau menjelaskan ciri-ciri suatu seekor binatang ya. Jadi levelnya sudah up lagi, bukan hanya menyebutkan dalam bahasa Inggris, tapi bisa menyebutkan karakternya atau ciri-cirinya ya dalam bahasa Inggris, ciri-ciri binatang tersebut. Nah, kita sudah sampai, we are moving in our last video. Oke, kita sudah sampai pada video pembelajaran. Oke class, this is our last part of our video. Kita sampai ke penghujung video kita hari ini. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah menonton, menyimak materi hari ini. I hope you can get this lesson clearly, ya, bisa menerima materi ini dengan baik. And then don't forget to read your book ya, and do the exercise on your book ya. Latihan-latihannya nggak apa-apa dikerjakan saja, nanti kita bahas kalau di Zoom meeting insyaallah. As usual, seperti biasa, there will be a Google Form assignment, akan ada penugasan dari Google Form, tolong dikerjakan, tolong disubmit hari ini. Oke, sebelum penutup ya, Misari mau ada sedikit curhat untuk kelas 6 ya, karena sebentar lagi kelas 6 kan mau lulus ya. Misari merasa kita kurang berinteraksi ketika di Google Classroom. Jadi kalau bisa ya, ketika Misari memberikan info, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Gimana sehat hari ini ya? Kita akan mulai bla 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 ya. Biasa kan Misari seperti itu. Tolong nak, kalau bisa ya luangkan sedikit waktu untuk kalian membalas ya. Membalas apa yang sudah salam Misari dibalas. Kan salam itu kan mendoakan kalian ya. Assalamualaikum, seperti itu. Kamu jawab dengan Waalaikumsalam. Berarti kita kan saling mendoakan. Ya, sehat-sehat gimana? Itu kan doa dari Misari untuk kalian. Tolong sedikit direspon, karena jujur aja untuk Google Classroom kelas 6 ini sepi, nggak ada yang komentar, nggak ada yang membalas salam Misari. Bahkan salam Misari pun tidak dibalas. Ya. Jadi tolong kita ada interaksi juga di Google Classroom, sehingga kelasnya itu tidak terlihat kosong ya, seperti ada orang tapi nggak ada, karena tidak ada satupun yang berkomentar ya. Atau ketika misalnya memberikan penugasan yang sudah menyelesaikan itu komen, Miss, alhamdulillah saya sudah selesai. Nanti kan bisa dibalas, alhamdulillah terima kasih yang sudah terpilih. Untuk kelas-kelas yang lain, alhamdulillah kelas 3 misalnya ngajar kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu alhamdulillah tuh kalau misalnya dikasih pengumuman mereka balas salam Misari, balas menanyakan kabar, seperti itu. Ada interaksi di kelas itu. Jadi Misari mohon ini curhat Misari aja untuk murid kelas 6, luangkan sedikit jempolnya ya untuk berkomentar di Google Classroom, sehingga Misari tahu nih, oh ada orang di kelas ini ya. Itu saja. Let's close by saying hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on the next video. Bye bye.